초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Teman-teman semua, bertemu lagi di channel YouTube saya, Esther Misa. Di video kali ini saya akan membahas tentang dimensi keempat, yaitu organisasi. Dalam gereja, organisasi bisa berjalan dengan optimal dan bisa membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya, maka perlu dirumuskan visi dan misi yang tidak bertele-tele, tetapi bisa diwujud nyatakan akan dengan kerjasama yang maksimal. Pemimpin harus membereskan kepribadiannya terlebih dahulu sebelum mencoba memimpin orang lain. Organisasi adalah salah satu dari bagian dunia yang pertama kali dialami oleh manusia sejak manusia lahir. Manusia sudah berinteraksi dalam organisasi, salah satunya adalah keluarga. Keluarga adalah organisasi pertama bagi manusia. Di dalam keluarga, manusia dibentuk dan dibina serta dipersiapkan untuk berinteraksi dengan dunia secara luas. Dan ada banyak lagi organisasi-organisasi yang dibentuk sendiri oleh manusia dengan semakin majunya ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi kebutuhannya, adapun budaya organisasi dalam gereja, yaitu gereja adalah pembaharuan pikiran atau ide yang diwujud nyatakan dalam teologi dan doktrin, dalam sikap ataupun tindakan. Organisasi gereja adalah persekutuan yang hidup. Karena itu gereja juga harus ditata dan terus diperbaharui agar gereja bisa melakukan reformasi secara baik. Gereja harus belajar dari cara organisasi dunia ditata untuk menjadi semakin efektif dan efisien dan transformasi, tentu tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai gereja Yesus Kristus. Gereja harus serentak menjadi organisasi dan organisme yang hidup. Contoh konkretnya seperti gereja sebagai persekutuan harus tetap dijaga, kasih secara baik. Gereja harus belajar dari cara organisasi dunia ditata untuk menjadi semakin efektif dan efisien dan transformasi, tentu tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai gereja Yesus Kristus. Gereja harus serentak menjadi organisasi dan organisme yang hidup. Contoh konkretnya seperti gereja sebagai persekutuan harus tetap dijaga, kasih mesti tetap menjadi pengikat, nilai-nilai kerajaan Allah tetap menjadi misi gereja. Serentak dengan itu, gereja harus membuat visi, misi, strategi, dan program yang terukur dalam rangka implementasi misi Allah. Bahwa gereja melalui para pemimpinnya harus selalu siap dievaluasi program-programnya, harus siap diganti apabila tidak relevan, dan untuk itu tidak perlu bertele-tele menunggu suatu rapat atau persidangan yang satu ke persidangan yang lain. Gereja harus bergerak cepat dan lincah di tengah arus perubahan yang tidak bisa ditahan-tahan oleh siapapun. Untuk itu, selain harus tetap berpegang pada firman, gereja juga harus membuat aturan main yang tidak mengekang perubahan. Mekanisme organisasi dibuat untuk memperlancar roda organisasi. Hal lainnya adalah visioner, berani mengambil langkah perubahan meski tidak populer dan tegas. Yang terpenting adalah apa yang hendak dikerjakan itu adalah sungguh-sungguh untuk kemajuan umat dan masa depan gereja itu sendiri, bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Oleh karena itu, sistem ditata sedemikian rupa, program-program dirancang dan diimplementasikan agar yang lambat bisa menjadi lebih cepat,
yang lemah dibuat menjadi kuat, dan energi yang harus diarahkan untuk efektif mungkin dan yang tidak efektif dipotong, sama seperti Yesus Kristus sendiri ajarkan. Dia adalah tubuh Kristus dan Kristus sendirilah yang menjadi kepalanya. Artinya semua hal yang dilakukan dalam gereja semuanya berlandasan atau berasal dari kebenaran firman Tuhan. Definisi organisasi gereja: organisasi sebagai organ atau alat yang mempunyai tugas tertentu dalam tubuh. Jadi, organisasi gereja adalah kumpulan organ atau jemaat yang menghimpun dirinya dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas, panggilan, atau misi gereja secara terbatas. Dalam organisasi gereja didasarkan pada kitab suci sebagai sumber iman utama dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak gereja pada pusat maupun gereja seperti kebijakan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 12, gereja sebagai salah satu kesatuan tubuh dengan fungsi khusus tidak dapat dipertukarkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.